Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri Oktavianita. Nah, di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar mengenai psikologi komunitas. Yang pertama pasti pengertian nih. Pengertian dari psikologi komunitas itu apa sih? Jadi psikologi komunitas itu adalah salah satu cabang dari disiplin ilmu psikologi yang memberikan terobosan dalam kaitannya hubungan relasional individu dengan organisme lain dalam bentuk yang lebih besar. Psikologi komunitas itu juga bagian dari kerangka ilmu psikologi sosial yang sekarang tuh mulai banyak digunakan untuk memahami interaksi anggota masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu, kemudian juga untuk menganalisis sistem sosial dan memecahkan masalah sosial, dan juga untuk mengembangkan program intervensi sosial dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada masyarakat. Tantangan psikologi komunitas itu salah satunya adalah upaya buat ngebangun komunitas berdasar kepercayaan, harapan, toleransi yang mendidik, pengertian, dan juga kooperasi. Untuk itu, maka penting banget buat kita mahamin yang namanya dinamika sense of community atau kepekaan komunitas. Sense of community ini adalah persepsi keterlibatan dan didasari oleh saling komitmen yang menghubungkan individu-individu dalam kesatuan kolektif. Jadi simpelnya sense of community atau kepekaan komunitas itu adalah perasaan saling ketergantungan dengan yang lain, di mana ada suatu kemauan untuk saling mempertahankan ketergantungan dengan memberi atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Yang selanjutnya yaitu terkait dasar terbentuknya psikologi komunitas. Jadi ini tuh diawali dengan adanya usaha akan kebebasan dan juga gerakan kesehatan mental komunitas yang didirikan pada 5 Mei 1965 pada konferensi psikologi klinis di Swampscott, Massachusetts di Boston. Apa sih yang dibahas di konferensi itu? Jadi di konferensi tersebut itu membahas tentang pembaharuan pendekatan kesehatan mental yang lebih menekankan pada pencegahan atau prevensi daripada treatment, dan juga menargetkan pada sistem sosial tempat individu berpartisipasi dalam usaha perubahan sosial. Oke, jadi itu tadi dasar terbentuknya psikologi komunitas. Nah, yang melatar belakangi psikologi komunitas muncul tuh apa sih? Jadi, psikologi komunitas tuh muncul karena adanya kritik terhadap psikologi yang dinilai terlalu individual dan hanya berfokus pada penjelasan tentang perilaku yang didasari dari eksperimen terhadap hewan, kemudian proses belajar dan proses kognitif. Next, tadi kan udah disebutin nih kalau psikologi komunitas itu lebih menekankan pada pencegahan atau prevensi. Nah, selain itu, psikologi komunitas juga lebih menekankan pada pemberdayaan. Pemberdayaan adalah sebuah orientasi nilai sekaligus juga merupakan model teoritis untuk memahami proses dan konsekuensi dari upaya-upaya untuk melakukan kontrol dan pengaruh terhadap keputusan yang mempengaruhi kehidupan seseorang, fungsi organisasi, dan kualitas kehidupan pada suatu komunitas. Pemberdayaan komunitas merupakan upaya inisiatif untuk mengembangkan komunitas sebagai respon untuk mengatasi tantangan guna mencapai kualitas kehidupan dan memberikan kesempatan warga masyarakat untuk berpartisipasi. Komunitas yang diberdayakan diharapkan memiliki koneksi yang baik dengan organisasi-organisasi yang ada. Selain itu, komunitas yang berdaya juga terkait dengan kemampuan untuk mengakses sumber daya oleh semua warga masyarakat. Sumber daya yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas rekreasi seperti taman bermain dan taman kota. Kemudian yang kedua, pelayanan keamanan seperti kantor polisi dan pemadam kebakaran. Yang ketiga, pelayanan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa seperti IGD, puskesmas, dan rumah sakit. Kemudian yang terakhir, pelayanan umum seperti media dan sanitasi. Apa sih tujuan dari psikologi komunitas? Jadi tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan melalui swadaya, pengembangan komunitas, dan aksi sosial politik dari masyarakat itu sendiri. Oke, next. Dalam memahami perilaku itu merupakan salah satu fokus dari kesehatan jiwa berbasis komunitas. Kesehatan jiwa berbasis komunitas adalah salah satu upaya untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan psikologis melalui berbagai macam strategi dan pendekatan. Kegiatan yang melibatkan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkesehatan jiwa merupakan perwujudan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014, di mana salah satu tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang sehat mental. Adapun salah satu kegiatan tersebut adalah komunitas sehati, sehat jiwa dan hati. Yang selanjutnya tentang intervensi di dalam psikologi komunitas. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih makna intervensi dalam psikologi itu apa sih? Jadi intervensi dalam psikologi itu dimaknai sebagai upaya untuk merubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Dalam psikologi komunitas, intervensi ini tuh dimaknai sebagai upaya yang melibatkan komunitas
untuk merubah perilaku, pikiran, perasaan komunitas tersebut terhadap permasalahan yang terjadi dalam komunitas. Strategi intervensi dalam psikologi komunitas itu adalah bekerja dengan kelompok besar yang berbagi setting kehidupan yang sama untuk membuat setting tersebut menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Hal ini tuh meliputi dua hal yang udah kita tekankan di awal tadi, yaitu tentang pencegahan dan pemberdayaan. Dan berikut ini beberapa metode intervensi dan perubahan dalam pendekatan psikologi komunitas. Yang pertama yaitu konsultasi. Program ini berupaya mengajak orang-orang dalam komunitas atau masyarakat untuk membahas dan membantu mengatasi masalah kesehatan mental masyarakat. Yang kedua, mengadakan layanan masyarakat. Ini merupakan program pengganti layanan rumah sakit, tempat penitipan sementara bagi penderita gangguan jiwa menahun. Yang ketiga, intervensi krisis. Program ini memberi bantuan dan dukungan kepada orang-orang yang berada dalam keadaan stres akut dari gangguan yang lebih parah dan menahun, mendirikan pusat intervensi yang lokasinya berdekatan dengan penderita dan memberikan layanan langsung. Yang keempat, intervensi pada usia dini. Program ini dapat berupa penyuluhan gizi, kesehatan, imunisasi, dan usaha memberi kesehatan pada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan komunitas. Yang kelima yaitu pengembangan berbagai program. Dapat berupa program pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan promosi kesehatan melalui media. Oke teman-teman, I think enough untuk video kali ini. Semoga teman-teman jadi lebih paham dan bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini. Correct me if I'm wrong, dan dari aku cukup sekian. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Thanks for your attention and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.